Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mengutip pernyataan dari Pak Mardhani ya, pendukung Anies siapkan parpol untuk Pilpres 2029. PKS mengatakan susah dan berat. Ini pada kenyataannya bagi kami si Mardhani ini mungkin mulai agak ketar-ketir begitu kan ya. Ya, kalau istiqomah bukan tidak mungkin di situ begitu. Artinya apa? Artinya memang ini susah ya, untuk membuat partai baru itu susah. Tapi kita lihat saja simpatisan dari Anies Baswedan itu banyak loh begitu kan. Coba kita baca komentar dari netizen. Ya, untuk istiqomah memang susah dan berat, tapi simpatisan PKS, pendukung PKS sudah buktikan mereka bisa. Lain cerita dengan kader dan elit PKS-nya dikasih nomor 2 dan di kursi ya. Di nomor 2 dan kursi 1 saja langsung kelepek-kelepek. Itu komentar dari netizen banyak sekali ya, masih bukan tidak mungkin begitu kan. Artinya apa? Artinya sampai saat ini mungkin PKS mulai agak ketar-ketir begitu kan ya. Jadi dengan adanya seperti ini, walaupun PKS mengatakan bahwa PKS tidak tergantung pada orang lain, tapi pada kenyataannya kita lihat saja nanti apakah PKS ya bergantung kepada masyarakat. Artinya secara tidak langsung bahwa PKS masih membutuhkan pendukung-pendukung atau simpatisan dari Anies Baswedan nantinya. Itu yang kita lihat. Saya yakin dari pendukung PKS ini kan kader-kadernya ya yang militan di situ begitu kan, yang solid di situ pasti akan berubah pikiran. Kenapa? Karena ya banyak kekecewaan. Ya gabung ke Kim Plus, terus kemudian dukung Bobby begitu kan. Saya kira walaupun tidak mendukung Anies Baswedan nggak ada masalah, tapi pada kenyataannya mereka gabung dengan ya istana begitu kan. Secara tidak langsung kan begitu. Ini coba kita lagi baca komentar netizen. Tenang bro mas ya. Semua ada proses di sampingnya. Proses ada juga peribahasa. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Antum mah ongko-ongko aja menikmati jabatan. Sekarang ya PKS sudah bergabung kepada Kim. Mana perubahan yang kemarin digaungkan bro Mas? Ini komentar dari netizen. Sepertinya pada ketakutan masa pendukungnya dan kabur ke Anies. Akhirnya menakut-nakuti berat membangun partai baru. Jadi hal yang biasa di situ begitu kan ya. Dalam artian bahwa menurut saya si Pak Mardhani ini mungkin memberikan statement-statement seperti itu kepada simpatisan yang kemudian sampai saat ini masih solid kepada PKS ya. Saya yakin pasti ada perubahan ya. Jangankan hal seperti ini, PKB saja bisa pecah begitu kan ya. Partai-partai yang lain bisa pecah. Artinya sekarang ini tidak lagi yang namanya pecah secara kader sama kader, tapi pecah karena dukungan, karena pemilih begitu kan. Coba kita bayangkan berapa juta yang didapatkan pemilih PKS selama ini di tahun 2024. Kalau mereka bergabung kepada istana ya, nanti di tahun 2029 kita lihat saja realitasnya, apakah masih mendukung PKS atau tidak. Saya pribadi melihat dari beberapa komentar dan pendukung dan simpatisan Anies Baswedan itu banyak sekali ya. Ini kalau kita ukur ya, kalau Anies buat partai baru saya kira ini akan menjadi ancaman kepada PKS. Selama wajar sekarang ini petinggi-petinggi PKS klarifikasi sana sini begitu ya. Klarifikasi sana sini, klarifikasi sana sini, tapi ini bisa ditafsirkan ya ketar-ketir, ketakutan dan sebagainya. Walaupun secara tidak langsung PKS ini tidak bergantung pada orang lain, kan seolah-olah menantang terkait dengan ya solidnya pendukung Anies Baswedan, simpatisan Anies Baswedan ini yang sekarang ini masih solid begitu kan. Saya kira wajar begitu dalam dunia politik mengatakan seperti itu. Ya karena masih menikmati kekuasaan. Coba bayangkan nanti di tahun 2029 apakah Pak Mardhani akan tetap lolos atau tidak. Kita tunggu saja ya. Tidak ada politik yang murni hari ini begitu kan. Ya apalagi ya kalau sama main di bawah bangku kok jangan sok-sokan yang kemudian wah ini partai tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada ini ya. Kita lihat saja semua partai itu pasti sama. Kalau mereka berkuasa ya intinya adalah sebuah jabatan yang dia harapkan. Coba kita baca dari Pak Mardhani ini. Ini ya kita lihat saja. Pendukung Anies siapkan parpol untuk Pilpres 2029. PKS mengatakan susah dan berat ya. Pendukung Anies Baswedan berencana membuat partai politik atau parpol untuk mendukung mantan gubernur Jakarta itu maju di Pilpres 2029.
PKS yang pernah mengusung Anies di Pilpres 2024 mendoakan yang terbaik. Mendoakan yang terbaik untuk Mas Anies, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera saat dihubungi kemarin. Bahkan Mardani menuturkan orang baik akan selalu bersama dengan orang dalam perjuangan. Namun dia mengatakan membangun parpol bukan suatu hal yang mudah. Ya, orang baik dan berkualitas akan selalu bersama dengan perjuangan untuk membangun Indonesia. Membuat partai itu susah dan berat. Apapun keputusan Mas Anies, mendoakan ya yang terbaik. Lanjutnya, sebelumnya video bernarasi mendukung Anies Baswedan menyiapkan partai untuk mengkontestasi ya di Pilpres 2029. Dilihat oleh detik.com kemarin. Coba kita bayangkan dengan adanya hal-hal seperti ini, saya kira si Pak Mardani ya mungkin agak mulai takut begitu kan. PKS juga mulai agak takut ditinggal oleh pada pendukung-pendukungnya di situ begitu. Kita akan buktikan aja. Karena tokoh itu tidak ada batasnya. Tokoh itu tidak ada jualnya. Tokoh itu tidak tidak ada batasnya begitu. Dalam artian bahwa kalau mereka tokoh, mereka tetap dihargai begitu kan. Dengan ciri khas Anies Baswedan, dengan kepentingan-kepentingan yang kemudian berpihak kepada rakyat, ya, terus kemudian memikirkan masyarakat kecil. Inilah yang kemudian berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Coba PKS sekarang ini, kader-kader PKS yang punya prestasi luar biasa sehingga bisa go internasional, siapa begitu kan? Jadi saya kira inilah yang kemudian ya ketokohan-ketokohan itu begitu di PKS ini akan semakin pudar secara tidak langsung ya, bahwa ketokohan itu lambat laun mereka akan semakin luntur di situ ya, karena tidak berpihak kepada rakyat, tidak mendengarkan pada konstituen yang ada. Coba kalau Anies Baswedan dia mendengarkan konstituen, bisa-bisanya nanti begitu kan ya, kalau toh ini akan disepakati, Anies akan didukung ya, Partai Perubahan akan digagas, bukan tidak mungkin ini akan menjadi ancaman kepada PKS. Ya, kalau Anies Baswedan mau begitu kan ya, ini akan semakin untuk menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya power ini. Untuk menghadapi Pilpres 2029, Anies kita siapkan partai modern. Artinya, Undang-Undang NKRI 1945 bahwa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pasal 6A ayat 2 berikutnya di Undang-Undang Pemilu pasal 22 ya, calon ya seorang wakil presiden dan harus didukung serta peserta pemilu. Artinya dengan melihat konstitusi negara kita bahwa seorang calon presiden di kemudian hari dia wajib untuk mempunyai partai politik. Kalau dia tidak mempunyai partai politik, jangan harap bisa menjadi presiden RI karena konstitusi telah mengatur seperti itu. Jubir Anies Baswedan Syahrin Hamid sudah buka suara soal beredarnya video bernarasi pendukung Anies menyiapkan partai untuk berkontestasi pada Pilpres 2029. Syahrin menyebutkan rencana pembentukan partai itu memang tengah menjadi inisiatif pendukung Anies Baswedan. Syahrin mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif para pendukung hal tersebut ya, menurutnya langkah itu merupakan bentuk pembangunan partisipasi politik. Meski begitu, Syahrin menyebutkan Anies belum memutuskan langkahnya untuk mendirikan partai setelah tak ikut kontestasi Pilkada 2024. Makanya Anies Baswedan masih ambigu untuk membuat partai itu. Kenapa begitu kan? Mungkin salah satunya bisa kasihan mungkin PKS tidak ini. Saya kira tidak akan pernah lagi begitu ketika PKS membuat partai ini, bisa saja PKS itu bisa saja ditenggelamkan dari pendukung-pendukungnya begitu kan. Atau setidaknya mereka punya kekuatan ya di nanti di tahun 2029 sehingga PKS bisa saja degradasi begitu kan. Bisa saja mereka tidak bisa berlayar. Ya inilah politik yang ada begitu. Mau bagaimana lagi coba. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.